Hai, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Sebelum kami menjelaskannya, saya mewakili kelompok 1 ingin menyapa kalian semua. Hai, apa kabar? Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan semangat. Oh iya, tetap ikutin protokol kesehatan ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Agnes Pratiwi Borudamanik dengan NIM 2033 0402 0104. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kami boleh menyelesaikan tugas kewirausahaan kami dengan baik dan tepat waktu. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Bapak Dede Ansyari Guci, SE MSc, kami sangat berterima kasih telah memberikan kami tugas tentang penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan tentang latar belakang penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Banyak orang yang mengatakan bahwa ide atau gagasan mahal harganya. Oh, tentunya tidak sembarangan ide, tetapi ide yang mempunyai nilai komersial atau ide itu ditulis dalam suatu rencana bisnis atau usaha. Sebenarnya banyak orang yang mempunyai ide cemerlang, ide-ide yang hebat, bahkan mempunyai nilai komersial tinggi. Tetapi ide itu tetaplah hanya sekedar ide, bahkan hanya sekedar impian yang numpang lewat. Karena ide yang hebat tadi tidak pernah ditulis atau dikomunikasikan kepada pihak lain ataupun diimplementasikan. Salah satu kunci sukses tadi memulai usaha adalah membuat sebuah perencanaan usaha atau bisnis yang matang dan realistis. Apapun jenis usaha yang kita jalankan, kalau kita mempunyai visi dan misi yang jelas, kita akan berhasil. Mengapa perencanaan bisnis itu sangat penting? Karena perencanaan usaha atau bisnis sangat berguna untuk menilai apakah usaha atau bisnis yang akan kita tekunin tadi boleh berjalan dengan baik atau tidak. Karena jika seorang pebisnis tidak memiliki perencanaan bisnis, itu sama saja kayak sekedar hanya coba-coba doang, tapi tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Dan dengan perencanaan usaha atau bisnis yang matang juga sangat berguna apabila kita ingin mengajak mitra bisnis, investor maupun calon kreditor untuk merealisasi impian kita agar jadi kenyataan. Maka dari itu, perencanaan usaha atau bisnis itu sangatlah penting bagi kita yang ingin memulai sebuah bisnis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya mengenai bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian business plan. Menurut Heisrich and Peters, business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai sebuah perusahaan untuk memulai suatu usaha.
Sedangkan menurut Richard L. Delph dalam bukunya, manajemen menyebutkan bahwa business plan adalah dokumen yang merincikan detail-detail bisnis yang disiapkan oleh seorang wirausahawan sebelum membuka sebuah bisnis baru. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa business plan adalah dokumen penting dan sangat berguna bagi sebuah bisnis yang memperlihatkan keadaan sekarang dan masa depan yang hendak dikehendaki. Jadi, perencanaan bisnis ini atau business plan merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang, dan menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Nah, dengan demikian, perencanaan bisnis sangat erat hubungannya dengan wirausaha. Sebab perencanaan bisnis ini dibuat agar hasil penciptaan usaha yang dibuat mendekati dengan kenyataan. Baik, selanjutnya pada poin yang kedua, pentingnya bisnis plan. Ada beberapa alasan mengapa bisnis plan perlu dibuat, yaitu yang pertama, bisnis plan adalah blueprint usaha Anda yang akan Anda, karyawan, serta pihak-pihak yang bekerja sama dengan Anda dalam operasionalnya. Dia akan membantu Anda tetap kreatif, fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bisnis plan merupakan alat untuk mencari dana sehingga berhasil dalam bisnis. Yang ketiga, bisnis plan adalah sarana komunikasi untuk menarik perhatian orang lain, seperti pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Bisnis plan akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis Anda. Yang keempat, rencana bisnis Anda ini akan dipermudah untuk menjalankan sebuah usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis, menghadapi persaingan, membuat promosi sehingga lebih efektif. Yang kelima, tidak lupa membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya. Apakah mengikuti atau sesuai dengan rencananya atau tidak? Terima kasih, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Devi Eliana Manik, NIM 203304020121. Saya ingin melanjutkan materi dari perencanaan bisnis. Manfaat perencanaan bisnis. Manfaat yang dapat diambil dari perencanaan bisnis yang baik adalah 1. Membantu mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan memberi kredit. Perencanaan bisnis bisa menggambarkan kesiapan calon entrepreneur yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Seberapa dalam calon entrepreneur mengetahui bisnis yang sedang dirancang. Hal itu terlihat dari seberapa kompleks dan rinci perencanaan bisnis yang disusun. Calon investor atau lembaga keuangan pemberi kredit akan melihat kesiapan calon entrepreneur dari perencanaan bisnis yang mereka susun. Perencanaan bisnis akan memperlihatkan apakah bisnis yang sedang direncanakan tersebut realistis untuk dijalankan, seberapa cepat investasi yang ditanamkan mencapai break-even point, berapa lama payback periode yang bisnis yang direncanakan. 2. Membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti. Perencanaan bisnis juga bisa digunakan untuk memutuskan apakah bisnis yang sedang dijalani on the track atau sesuai yang direncanakan. Misalnya, apakah parameter-parameter keuangan yang telah tercapai tidak belum tercapai? Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana proses mana yang salah dan perlu diperbaiki? Melalui perencanaan bisnis, akan diketahui proses pemasukan pengeluaran bisnis yang sedang dijalani. Misalnya, pada kurun waktu tertentu, pemasukan atau pengembalian dari investasi yang ditanamkan investor tidak tercapai. Tentunya, entrepreneur akan melakukan evaluasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di lain pihak, entrepreneur harus mempertanggungjawabkan keberlangsungan usahanya kepada investor yang terlibat. Perencanaan bisnis dapat dijadikan alat investor dalam mengevaluasi bisnis tersebut. 3. Membantu dalam mengembangkan ide bisnis. Perencanaan bisnis merupakan salah satu sarana sistematis dalam pertajam ide bisnis. Dengan bantuan perencanaan bisnis, ide-ide bisnis akan lebih terencana dalam sistematis. Melalui pendekatan-pendekatan standar perencanaan bisnis akan diketahui siapa saja pasar atau konsumen potensial, bagaimana proses pemasarannya, serta bagaimana proses operasional dari bisnis yang sedang dijalani. Pada perencanaan finansial akan diketahui bagaimana pemasukan dan pengeluaran yang paling optimal. 4. Menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Gerak
langkah-langkah perusahaan harus didefinisikan dengan jelas. Apa saja tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Bagaimana langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hal ini tentu saja bermanfaat, tidak saja untuk lingkungan internal perusahaan atau bisnis atau calon investor, atau lingkungan eksternal. Perencanaan bisnis memberikan gambaran yang arah jelas terhadap pengelolaan bisnis. Selain itu, bagi calon investor, bisnis plan akan memberikan tujuan yang jelas serta tingkat kelayakan bisnis. Hal ini tentu saja sangat penting untuk menarik minat investor dalam menanamkan dananya seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 5. Menyediakan gambaran yang jelas tentang calon konsumen potensial, pemasok, dan calon investor pada perencanaan pemasaran. Dijelaskan bagaimana proses produk atau jasa relatif terhadap pesaing, segmen pasar mana yang akan dibidik oleh intermediar. Hal ini sebenarnya berkaitan erat dengan pendefinisian calon konsumen potensial. Seberapa dekat dan seberapa kompleks konsumen yang hendak disasar. Langkah-langkah menyusun perencanaan bisnis. 1. Mengenal bisnis yang akan dijalankan. Langkah pertama perlu dilakukan untuk membuat rencana bisnis, yaitu harus mengetahui luar dalam dari industri yang dimasuki. Artinya, harus banyak-banyak melakukan penelitian. Ada 2 bentuk penelitian yang dapat dilakukan, yaitu membaca segala sesuatu tentang industri tersebut dan berbicara dengan orang yang telah lebih dulu terjun ke industri tersebut. 2. Menentukan visi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan visi. Sebuah rencana bisnis berfungsi untuk menginstruksikan visi bisnis dan pembimbing untuk memenuhi visi tersebut. Jika pembiayaan bisnis berasal dari investor, maka visi harus dirancang sebaik mungkin untuk menarik investor. Namun saat pembiayaan berasal dari sendiri, visi yang dimasukkan bebas, memasukkan sesuai ide bisnis. 3. Membuat rencana bisnis. Langkah selanjutnya adalah membuat kerangka rencana bisnis. Selanjutnya, kerangka rencana bisnis tersebut dikembangkan disusun kerangka bisnis yang dengan urutan. 4. Membuat perencanaan bisnis secara profesional. Setelah mengumpulkan semua informasi penting, pastikan presentasikan rencana bisnis secara profesional. Perencanaan bisnis harus diketik, margin selaras dan rapi. Gunakan gambar grafis dan warna yang menarik. Jangan menulis tangan semua koreksi. Kualitas makalah rencana bisnis yang dibuat harus mendekati buku atau majalah. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Dini Aldina Marbun. Saya dari kelompok 1 dengan NIM 203304020093. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang legalitas berwirausaha. Berwirausaha sekarang jadi pekerjaan yang diminati oleh semua kalangan. Dengan bermodal inovasi dan kreatif saja, bisa menghasilkan suatu produk yang bernilai ekonomis. Berwirausaha dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak dibatasi oleh jam kerja, sehingga banyak disukai oleh semua orang, tak terkecuali kalangan muda. Saat ini wirausaha menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat. Karena sedang berkembang, dalam melakukan wirausaha dibutuhkan suatu promosi untuk memperkenalkan produk. Dahulu wirausaha dipromosikan dengan lewat omongan. Namun sekarang ini promosi jauh lebih efektif dengan menggunakan media sosial. Dengan kemajuan teknologi yang ada berdampak baik dalam memajukan usaha makro maupun mikro, teknologi memudahkan segala sesuatu, tak terkecuali untuk melakukan perdagangan. Dengan teknologi, semua orang dapat berinteraksi tanpa bertatap muka. Hal ini banyak dimanfaatkan dalam dunia usaha khususnya. Dalam melakukan wirausaha dibutuhkan suatu perizinan untuk melakukan sebuah usaha. Hal ini berkaitan dengan legalitas usaha. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian legalitas dan jenis-jenis legalitas. Bagian pertama adalah pengertian legalitas berwirausaha. Secara umum, legalitas berwirausaha didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, dan mengawasi, serta menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya, di mana perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun dinyatakan sah menurut hukum. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting
karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Maka dari itu, berdasarkan ketentuan dari pemerintah dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh, seorang pengusaha harus mengurus legalitas perusahaannya. Dengan adanya legalitas tersebut, pengusaha telah mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaannya. Bagian kedua, saya menjelaskan jenis-jenis legalitas usaha. Poin pertama adalah surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP ini bermanfaat untuk memudahkan masyarakat meminjam dana ke bank maupun lembaga keuangan resmi lainnya. Kedua adalah tanda daftar perusahaan dan nomor register perusahaan. Perusahaan yang wajib daftar dalam daftar perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkependudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki izin, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta ejen dan perwakilan dari perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Di poin ketiga adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Tujuan dari analisis ini mengenai dampak lingkungan adalah terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam bijaksana. Di poin keempat, nomor rekening bank berfungsi sebagai alat transaksi keuangan dalam usaha melalui bank agar lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kelima adalah nomor pokok wajib pajak, berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak untuk memenuhi kewajiban, misalnya dalam pengisian SPP dan untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. Nah, yang terakhir adalah izin mendirikan bangunan. Setiap pembangunan yang didirikan oleh warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang diwajibkan memiliki izin mendirikan bangunan berkaitan dengan keselamatan akibat bangunan yang didirikan dan terlebih dengan penataan tata ruang. Nah, itulah pengertian legalitas dan jenis-jenis legalitas dari sumber buku yang saya baca. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya ucapkan. Sekian hasil presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Julvita Berusuka Tendel. NIM saya 20330402010. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat legalitas. Tujuan dari perizinan legalitas berwirausaha, yakni dari sisi pemerintahan. Melalui sisi pemerintahan, tujuannya adalah yang pertama, untuk melaksanakan peraturan. Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan daerah dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintahan akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi, akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan. B. Dari sisi masyarakat. Adapun dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk adanya kepastian hukum. Yang kedua, untuk adanya kepastian hak. Yang ketiga, untuk mendapatkan fasilitas setelah pembangunan yang didirikan mempunyai izin dengan meningkatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan. Pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin. Yang keempat, manfaat legalitas usaha. Yang pertama adalah sarana perlindungan hukum. Dengan kepemilikan izin usaha, seorang pengusaha telah sedini mungkin menjauhkan kegiatan usahanya dari tindakan pembohong, karena dan penertiban. Hal tersebut berefek memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. Legalitas merupakan sarana yang pemerintahan sediakan agar kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha dirasakan oleh pelakunya. Yang kedua, sarana promosi kegiatan merupakan salah satu metode yang kerap kali dilakukan untuk meningkatkan omset penjualan serta sebagai ajang pengenalan
bagi usaha yang baru dibuka. Dalam promosi tersebut, tidak lupa pengusaha mempromosikan komoditas yang disediakan. Tidak ketinggalan ia memberikan semacam kelebihan dari servis yang diberikan kepada calon konsumennya. Misalnya dengan diadakannya potongan harga, delivery order, atau bentuk pelayanan lainnya. Yang ketiga, bukti kepatuhan terhadap aturan hukum. Dengan memiliki unsur legalitas tersebut, menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang berlaku secara tidak langsung, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi yang